Saya akan membaca hasil resolusi dari 2 hari pertemuan ini, yaitu terutama tentang human trafficking dan juga tentang terorisme. Laporan hasil workshop dan sosialisasi Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional IMPAD wilayah Timur Tengah dan Afrika. Pendahuluan, Alhamdulillahirabbil alamin. Acara workshop dan sosialisasi Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional wilayah Timur Tengah dan Afrika telah terselenggara pada tanggal 11 sampai 12 Juli 2010 di Kairo atas kerjasama perwakilan wilayah IMPAD Timur Tengah dan Afrika dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo. Workshop dan sosialisasi dihadiri oleh para delegasi Persatuan Pelajar Indonesia dari negara Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika yang meliputi Mesir, Suriah, Maroko, Libanon, Sudan, Turki, Libya, Yaman, India, Iran, Jordan. Di samping itu turut juga hadir dalam acara ini para ilmuwan dari Rusia, Swedia, Prancis, Singapura, Belanda, dan Indonesia. Resolusi pertama adalah tentang radikalisme dan terorisme. Jadi resolusi ini akan kemudian menjadi bahan masukan buat beberapa institusi terkait. Para peserta menyadari bahwa persoalan radikalisme dan terorisme sangat kompleks dan membutuhkan kerjasama seluruh pihak untuk menanggulanginya. Namun demikian, peserta memandang perlu memberi rekomendasi sebagai berikut. 1. Menumbuhkan budaya demokrasi di semua elemen masyarakat, sehingga setiap inisiatif atau usulan disampaikan dan diperjuangkan melalui instrumen demokrasi. 2. Menanamkan sikap toleran dan menghargai keragaman karena perbedaan dalam agama, pemikiran, sikap, kultur, dan budaya adalah natural. 3. Mendorong pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk memberi kesempatan seluas-luasnya serta mendorong dengan sungguh-sungguh kepada model keagamaan yang toleran yang selaras dengan kebinekaan budaya Indonesia. 4. Menjadikan dialog dan silaturahmi nasional sebagai agenda bangsa untuk menghindari keterasingan satu kelompok tertentu dan tidak terkoordinirnya kepentingan-kepentingan kelompok tersebut. 5. Mendorong pemerintah Indonesia turut berperan aktif dalam penegakan keadilan di dunia internasional, terutama dalam pembebasan suatu bangsa dari penjajahan bangsa lain, karena perampasan hak dan kesewenang-wenangan suatu bangsa atas bangsa lain disinyalir sebagai salah satu faktor berkembangnya radikalisme dan terorisme. 6. Penanggulangan radikalisme dan terorisme hendaknya dilakukan secara transparan dengan menggunakan bukti-bukti yang valid dan objektif, dengan menggunakan prinsip penegakan hukum dan hak asasi manusia. 7. Mendahulukan sifat kemanusiaan dan cinta kasih daripada tindakan kekerasan dalam mereduksi gerakan radikal dan teror. 8. Melakukan pendataan dan menginformasikan berdasarkan penilaian objektif dan valid mengenai institusi pendidikan di luar negeri yang dapat memberikan pemikiran radikalisme bagi pelajar Indonesia di luar negeri. 9. IMPAD akan mengadakan kajian intensif yang dilakukan secara rutin dalam upaya mengikis pemikiran radikalisme di Indonesia. 10. Membuat buku panduan untuk pelajar Indonesia di luar negeri sebagai upaya memerangi pemikiran radikal. Ini rekomendasi mengenai human trafficking. Pertama, merekomendasikan menyediakan informasi terbuka lowongan kerja di luar negeri pada dinas tenaga kerja daerah, khususnya di daerah yang banyak mengirimkan tenaga kerja Indonesia. Kedua, memberantas praktek-praktek perekrutan dan penampungan ilegal calon tenaga kerja ke luar negeri. Ketiga, meningkatkan pemberdayaan balai-balai pelatihan kerja atau keterampilan guna mempersiapkan bekal keterampilan tenaga kerja yang akan diberangkatkan. Keempat, menindak secara tegas para pengerah tenaga kerja yang melakukan pemalsuan dokumen
atau tidak melengkapi tenaga kerja dengan perjanjian kerja, sertifikat kesehatan, sertifikat pelatihan 200 jam, dan dokumen lainnya. Kelima, menginformasikan data semua tenaga kerja Indonesia yang diberangkatkan ke luar negeri, baik kepada Kementerian Luar Negeri RI maupun perwakilan RI di mana TKI tersebut akan ditempatkan. Keenam, mendorong organisasi keagamaan untuk membentuk sebuah divisi baru penanganan kekerasan terhadap perdagangan manusia atau human trafficking secara nasional dari level pusat hingga akar rumput. Ketujuh, untuk mengurangi kasus trafficking terhadap TKI, unskilled labor atau domestic worker di negara tujuan, ormas-ormas Islam melalui pemerintah atau dengan menggunakan jaringan organisasi Islam sedunia secara intensif mendesak negara-negara Timur Tengah untuk melaksanakan rekomendasi Al-Lajnah Ad-Daimah Al-Firas Al-Ilmiyah Wal-Ifta Saudi Arabia, Qita Al-Ifta, Darul Ifta, dan lembaga-lembaga fatwa lainnya yang menyerukan perlakuan baik dan perlindungan kepada domestic worker migran. 8. Lewat divisi anti-traffickingnya, Ormas Islam Indonesia dapat juga menjalin kerjasama dengan Arab Office of Human Rights yang berbasis di Mesir dan mempunyai jaringan di beberapa negara Arab serta memiliki konsen mengenai perlindungan buruh migran. 9. Pembinaan keagamaan dan pendampingan para TKI atau Masindo secara umum di negara-negara tujuan atas prakarsa KBRI masing-masing negara tersebut atau di bawah koordinasi langsung dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada event-event Islam atau menyesuaikan event nasional negara bersangkutan dengan melibatkan sumber daya manusia ormas Islam yang ada di luar atau dalam negeri. 10. Membentuk satuan tugas tenaga kerja Indonesia di luar negeri untuk mengkoordinasikan permasalahan ketenagakerjaan di luar negeri. 11. Mengoptimalkan pemeriksaan dokumen sebelum berangkat ke luar negeri dengan pengawasan BNP 2 TKI. 12. Redesign untuk pengiriman TKI ke luar negeri menuju pengiriman tenaga kerja profesional ke luar negeri. Terakhir, peninjauan kembali kebijaksanaan pengiriman penata laksana rumah tangga atau PLRT ke Timur Tengah, mengingat tingginya kekerasan yang dialami oleh PLRT. Disampaikan di Kairo pada tanggal 12 Juli 2010, tertanda Dr. Fadlan Syafa, MA, Koordinator Kawasan Timur Tengah dan Afrika, dan Ahmad Aditya, PhD, Sekretaris Jenderal. Demikian resolusi dari 2 hari workshop internasional yang kita gelar. Resolusi ini adalah hasil bahasan bersama dari seluruh delegasi, seluruh peserta, SD, dan insya Allah akan coba kita perjuangkan bersama supaya resolusi ini berhasil dan mencapai hasil yang maksimal. Sekali lagi terima kasih seluruh peserta yang hadir, seluruh pembicara dan pihak KBRI juga pihak relawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.